NTT terjebak krisis politik ekologi. Rocky Gerung, akademisi dan pengamat politik nasional, ungkap sistem pemerintahan pusat yang anjlok. Hal ini sebabkan masyarakat Nusa Tenggara Timur menghadapi krisis politik ekologi yang tak terpecahkan. Rocky Gerung hadir dalam seminar nasional membedah politik ekologi yang terselenggara di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Rocky yang saat itu menjadi pembicara utama sempat menyoroti permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat saat ini. Diskusi ini membahas tentang permasalahan lingkungan hidup dan sistem pemerintahan di Nusa Tenggara Timur. Sebagai pembicara, Rocky yang juga sebagai akademisi dan pengamat politik merespon permasalahan ekologi di NTT terjadi karena pengaruh dari anjloknya pola pemerintahan di tingkat pusat. Semua penyelesaian kasus itu berakar pada kebijakan pemerintah pusat yang ngacong. Jadi pembagian keadilan tidak dihasilkan melalui riset, tidak melibatkan universitas. Itu yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Jadi secara makro, kebijakan pemerintah itu justru menelantarkan hak-hak masyarakat adat. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unika Kupang, Estoniron mengungkapkan saat ini NTT sedang mengalami masalah terkait persoalan lingkungan hidup, seperti maraknya perampasan lahan warga, alih fungsi kawasan hutan lindung, dan kriminalisasi terhadap penggiat lingkungan hidup. Eston juga menyoroti beberapa proyek strategis nasional dan kebijakan sektor energi yang ada di NTT. Pada berbagai macam kebijakan pemerintah yang selama ini itu tidak memperhatikan soal dampak ekologis dan keadilan antar generasi. Karena banyak kebijakan pemerintah, misalnya proyek-proyek geothermal, proyek pertambangan, dan berbagai macam mega proyek lainnya itu memberi ruang kepada investor sembari meminggirkan hak akses kontrol masyarakat terhadap ruang hidup dan penghidupan. Seminar nasional membedah politik ekologi ini menghadirkan ratusan peserta baik dari kalangan umum, akademisi, mahasiswa, dan berbagai organisasi lingkungan hidup di NTT. Para peserta diberikan kebebasan untuk berdiskusi terkait permasalahan yang ada di lingkungannya. Rocky juga merespon tuntutan masyarakat terkait pengesahan undang-undang tentang masyarakat adat. Dirinya yakin ada penguatan terhadap masyarakat adat bila undang-undang ini disahkan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang menjadi salah satu pemberi pelayanan dalam Mall Pelayanan Publik yang digelar di area Car Free Day Kota Kupang. Pelayanan administrasi kependudukan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuat identitas kependudukan digital. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang melakukan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Salah satunya membuka pelayanan publik di arena Car Free Day yang sudah digelar sejak Sabtu 11 Mei kemarin. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Emmanuel Paulus Temaluru menyebut pihaknya selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Di sini setiap warga diberikan kemudahan untuk mengakses dan mengurus identitas kepengurusan digital. Baik, jadi kegiatan hari ini Dispenduk Kota Kupang mulai mengambil bagian untuk memberikan pelayanan publik lewat pelayanan identitas kependudukan digital. Pelayanan IKD ini kan sifatnya online, kemudian nanti bisa mengakses pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil. Jadi terus ada pengembangan secara sistem supaya bisa dijalankan secara online dan terintegrasi untuk menyatukan berbagai jenis layanan publik. Pelayanan yang diberikan mendapat sambutan positif bagi warga. Kehadiran Mall Pelayanan Publik di arena Car Free Day memberikan alternatif bagi mereka yang sibuk saat hari kerja untuk mendapatkan pelayanan. Salah satu warga Kota Kupang, Ada, menyebut pembuatan identitas kependudukan digital menjadi penting untuk aktivitasnya saat ini. Dengan memegang KTP digital ini, dirinya tidak perlu khawatir jika KTP fisik miliknya tertinggal ataupun hilang. Layanan sangat baik
baik membantu masyarakat Kota Kupang untuk membuat KTP digital sehingga dalam pengurusan ke depannya lebih baik, supaya lebih mudah. Kalau misalnya kita mungkin melakukan kegiatan atau aktivitas mungkin lupa KTP asli, mungkin alternatif ya kita bisa gunakan KTP digital. Selain melayani pembuatan identitas kependudukan digital, Mal Pelayanan Publik juga memberikan berbagai pelayanan lainnya, mulai dari pembuatan nomor induk berusaha, pembayaran pajak kendaraan bermotor, hingga pengambilan surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi, dan pajak perdesaan dan perkotaan dapat dilakukan di sini. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Warga binaan Lapas Kelas 2B Atambua mengolah lahan tidur untuk lahan produktif yang ditanam dengan padi. Kini, lahan padi tersebut siap untuk dipanen dan digunakan untuk pembinaan seluruh warga binaan di Lapas Atambua. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua Kabupaten Belu memanen padi hasil kegiatan pertanian yang diikuti oleh 8 warga binaan pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi di luar tembok. Kepala Lapas Kelas 2B Atambua, Biostok Olowan Situngkir menjelaskan, panen padi ini merupakan salah satu langkah pembinaan yang dijalankan di Lapas Atambua. Selain penanaman padi, Lapas juga mengembangkan budidaya kacang hijau dan memanfaatkan lahan kosong lainnya untuk menanam kol dan semangka. Ini salah satu bentuk dari pembinaan warga binaan, ya, bagi warga binaan di Lapas Atambua di luas kurang lebih 1,5 hektar. Selain dari penanaman padi, kita juga sudah melakukan penanaman kacang hijau, dan sekarang lagi lahan-lahan yang ada kita berdayakan untuk ditanami semangka dan kol. Salah satu warga binaan, Remigius Bere, yang ikut dalam panen padi di lahan seluas 1,5 hektar ini mengaku selama menjalani masa hukuman di Lapas Atambua telah memperoleh banyak pembelajaran yang bermanfaat. Ilmu yang dimiliki ini akan menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat. Hasil panen akan dipasarkan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan produk hasil pelatihan bagi warga binaan kepada masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pantai Indonesia Sapa tawarkan panorama pantai yang eksotis bagi pengunjung. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi.